Ay, Dios. Ay, qué huevón. Ay, la pieza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qofizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Kita waras, mati juga waras. Qofizan semuanya. Jadi apa yang saya tampilkan di awal itu adalah sebuah video yang dulu pernah saya tampilkan juga di Qof Media Channel. Kemudian ya pada saat itu juga heboh dan menjadi perbincangan yang sangat dahsyat. Bagaimana kelakuan seorang pendeta pastor yang terekam kamera jemaatnya sendiri. Jadi jemaatnya itu iseng-iseng. Jadi apa yang saya lihat itu jemaatnya iseng-iseng rekam kelakuan dari pendeta pastor yang melakukan sesuatu di balik layarnya. Dan kita juga bisa melihat seperti apa kelakuannya, ternyata memang seperti itu. Ada beberapa jemaat-jemaat yang cantik yang memang sengaja oleh bapak-bapak pastor itu ya mereka nafkahi, tapi nafkahinya bukan sekedar diberikan nafkah tok, tapi ada juga imbal baliknya, ya jual beli tempe lah kita ngomong begitu. Jadi pak pastornya memberikan uang, kemudian jemaatnya memberikan tempe. Tentu ini juga yang cantik-cantik, kalau yang jelek-jelek ya nggak mau juga kan gitu. Nah ini menjadi sebuah asbab, menjadi sebuah sebab kenapa di Amerika itu banyak sekali kasus-kasus skandal-skandal yang terjadi di dalam gereja. Dan itu skandalnya bukan main-main. Bahkan kita juga bisa melihat di beberapa tempat yang dulu pernah dibongkar bahwa sampai ada ratusan ribu kuburan-kuburan yang isinya adalah bayi-bayi yang tidak diketahui, dan itu disembunyikan di bawah-bawah gereja-gereja besar yang mungkin usianya bahkan ratusan atau ribuan tahun usia gereja itu. Ada lorong-lorong tersembunyi, dan di lorong-lorong itu banyak sekali kuburan-kuburan bayi yang diperkirakan itu adalah hasil skandal dari para pastor dengan biarawati-biarawati atau jemaat-jemaatnya yang hamil karena pastor-pastor dan kelakuan mereka. Nah Qofizan semuanya, ini menjadi sebuah cambuk bersama. Jadi bukan hanya buat mereka, tapi kita juga orang Islam. Banyak sekali penyelewengan-penyelewengan terhadap agama. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan agama mereka disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu. Di dalam Islam, dalam pendidikan Islam banyak sekali. Di dalam lingkungan-lingkungan yang katanya Islami juga banyak kasus seperti itu. Terutama ketika mereka tidak mengindahkan garis di mana wanita dan laki-laki harus dipisah. Ada pesantren yang mencampur adukkan antara laki-laki dan perempuan. Maka di situ 100% kalau kita bisa katakan kemungkinan besar, bahkan kemungkinannya bisa sampai 100%, ada interaksi antara santriwati, santri putrinya, ustadzah dengan ustadznya di situ, yang kemungkinan besar menjadi baper. Dan kalau sudah menjadi baper, ini yang bahaya gitu. Kemudian mereka bisa mencari-cari tempat yang sepi untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini biasanya terjadi di pesantren-pesantren yang tidak memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, atau tidak diterapkannya aturan yang ketat terhadap laki-laki dan perempuan. Ustadz kok bisa nyelonong ke kamar-kamarnya santriwati-santriwati saat mereka sedang tidur, saat mereka sedang mungkin habis mandi. Itu kan waktu-waktu yang riskan. Ketika perempuan santriwati buka-buka aurat, kemudian kok ustadznya nyelonong-selonong ke situ, itu kan bahaya. Itu kan menjadi satu hal yang aneh. Kalau di pesantren saya dulu gitu kan, ustadz yang seperti ini udah ditendang jauh-jauh, nggak ada ustadz model seperti ini. Kenapa? Pesantren laki-laki, pesantren perempuan sudah dipisah. Dan pisahannya itu nggak cuma jaraknya 100 meter, hampir 1 kilo.
Kemudian apa? Pengurus perempuan, pengurus laki-laki berbeda. Nggak ada ceritanya ustadzah masuk ke tempatnya santri putra gitu kan. Apalagi ustadz masuk nyelonong-nyelonong sampai ke kamar-kamarnya santriwati, nggak ada. Kalau sudah berhubungan dengan para santri, yang berwenang adalah mereka yang sudah diberikan amanah. Santri putri ya yang ngurusin ustadzah, semuanya pengurusnya ustadzah semua. Bahkan untuk sampai pemeriksaan ke depan nggak ada ustadz berani ikut-ikutan, nggak boleh bahkan. Kenapa begitu? Karena memang yang tanggung jawab adalah perempuan. Ustadzahnya yang tanggung jawab, yang kontrol di situ adalah perempuan semua. Jadi perempuan diberikan amanah untuk mengurusi perempuan sampai ke dalam-dalamnya. Tidak ada campur tangan laki-laki. Campur tangan laki-laki hanya di kepengurusan, di bagian-bagian ya kepalanya, kemudian sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Tapi kalau udah urusan santri sampai ke dalam-dalamnya, itu semuanya perempuan. Kalau itu adalah masalah perempuan. Kalau laki-laki beda lagi. Kalau laki-laki nggak ada juga istilahnya ustadzah kok masuk ke kamar laki-laki, itu ya gak ada. Semuanya sudah dipisahkan masing-masing. Kalau aturannya seketat itu, maka insya Allah aman. Kalaupun kita dulu, mohon maaf ya, ketika saya nyantri dulu, kalau ada yang ketahuan pacaran, bukan dengan santri bahkan, tapi dengan orang luar, itu aja ketahuan kok. Dan kalau ketahuan pacaran nggak main-main gitu kan, digundul gitu kan, dipermalukan dan lain sebagainya. Apalagi kalau pacarannya sama-sama dengan santriwati dengan santriwan, ketahuan pacaran di situ, itu betul-betul kita dipermalukan, digundul, dihukum. Ya meskipun tidak dengan kekerasan hukumannya, tetapi untuk mempermalukan kita supaya tidak mengulangi hal seperti itu lagi, dan orang lain, santri yang lain tidak mengulanginya lagi. Aturan-aturan yang ketat itu membuat orang-orang yang nyantri di situ merasa aman karena batasan-batasan itu. Orang tua juga menitipkannya percaya, tapi ada juga pesantren-pesantren yang ngawur pengelolaannya. Santri putra, santri putri semuanya dicampur. Bahkan mohon maaf, ada satu pesantren pernah kita dapati. Satu pesantren itu antara laki-laki dengan perempuan mandi, ya kamar mandinya itu hanya dipisahkan dengan tembok saja. Dipisahkan dengan tembok, artinya laki-laki dengan perempuan itu masih bisa ngobrol ketika mereka mandi, hanya berbatasan dengan tembok. Karena satu lingkungan itu ya, pesantren laki-laki dan pesantren perempuan dalam satu lingkungan hanya dipisahkan dengan ini sebelah sini adalah milik santriwati, sebelah sini adalah milik santri perempuan. Tapi tidak ada pemisah yang jelas. Jadi bisa bercampur, bisa berbaur. Bahkan malam itu juga kadang setelah pulang ngaji, itu santri laki-laki dan santri perempuan itu bisa pulang jalan bareng-bareng. Ini bahaya itu. Kalau salah satu atau salah dua di antara mereka kemudian mojok, nggak ada yang tahu, wah kan bahaya. Nah itu, jadi harus perhatikan juga model-model seperti ini. Jadi kalau kita menyantrikan anak-anak kita, keluarga kita ke satu pesantren, lihat baik-baik peraturannya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena masalah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.